Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hadirat ya, hadirinnya lagi pada salat Jumat. Iya, mohon maaf ini selisih perbedaan waktu 4 jam. Saya lagi di Turki ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini insya Allah kita membahas satu tema tentang penyakit hati, dan kalau kita bicara penyakit hati itu tema yang luas ya. Karena bicara tentang penyakit hati tidak satu, dua, tiga, empat, bahkan 10 jari saja kurang ya. Berbicara penyakit hati semua rata-rata yang menjadi shaghair dan kabair, ada dosa kecil, ada dosa besar, itu masuk dalam kerangka penyakit hati ya. Jadi kalau kita bicara penyakit hati yang lebih spesifik di sini hanya berbicara tentang 4 hal ya, hasad, iri, kemudian ujub dan takabur. Sebenarnya hasad dengan iri itu mirip ya, bahkan mungkin ada yang bilang idiom. Dan ujub juga, ujub itu takjub terhadap diri sendiri. Jadi lebih kepada takabur juga. Sebenarnya itu sama. Tapi ternyata sama dalam arti kata bahasa Indonesia. Kalau di Arab kan dia akan jadi beda. Karena bahasa Arab itu lebih spesifik ya, lebih rinci ya, dan juga dia lebih mendeteksi lebih dalam ya. Mendeteksi lebih dalam apa dalam satu makna tuh istilahnya akar katanya sampai ditelusuri itu hanya ada dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau kita mengatakan penyakit hati, maka segala sesuatu yang membuat hati kita sakit. Kadang-kadang tidak hanya sekedar sakit, yang lebih bahaya adalah mati. Matinya hati. Walaupun tubuhnya hidup, maka kita hanya seperti zombie. Ya, jadinya hanya seperti zombie yang jalan, tidak ada rasa, tidak ada ya, tidak ada ruh. Nah, itu yang paling berbahaya. Kalau kita berbicara penyakit hati, maka dia akan mematikan hati. Ya, seperti salah satu contoh Rasulullah SAW mengatakan kita dilarang tertawa terbahak-bahak. Karena tertawa terbahak-bahak mematikan hati. Itu udah bukan cuma sakit, mati ya. Bahkan sampai mati gitu. Nah, itu yang paling bahaya. Kalau sakit masih bisa disembuhkan. Kalau sudah mati susah dihidupkan kembali. Walaupun boleh, karena memang di sini mati bukan dalam konteks real ya, tapi istilah gitu ya. Jadinya dia matinya bukan mati sebenarnya. Jadi bukan mati berdetak, tidak berdetak lagi. Tapi memang seseorang yang hatinya tidak bisa dimasukkan nasihat itu hanya gara-gara itu satu-satu masalah yang kecil saja. Artinya kalau dia ekspresif ya, kalau dia senang tertawa terbahak-bahak, kalau dia sedih menangis meraung-raung, kalau dia marah meluap. Marahnya itu sampai wah marah yang naik pitam. Nah, yang ini mematikan hati tiga-tiganya. Biasanya sebelum mati sakit dulu. Ya, jadi orang kalau sudah sakit suka ditanya kan ya, sakitnya berakhir kepada kematian atau tidak? Atau kadang ada orang mati suka ditanya, "Sakit apa ya?" Padahal bicara tentang mati ya biasanya, hanya 2 kesimpulannya, ya pakai sakit atau nggak pakai sakit. Dan intinya adalah, jatah hidupnya sudah berhenti ya. Adapun penyakit hati yang kita akan bahas adalah hasad dan iri, yang kalau kata orang Indonesia hasad itu sama dengan iri. Ya, jadi kita lihat sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yaitu Abu Hurairah ya, berbicara tentang, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sabda ini himbauan dan larangan. Jangan sampai ada, penyakit-penyakit hati di dalam hati kita ya, jangan sampai hati kita berpenyakit. Oleh karena itu Rasul mengatakan, "La tahasadu", jangan saling mendengki, jangan saling hasad, jangan saling iri. Nah, kok dari kata hasad padahal kalau bahasa Arabnya dengki itu bukan hasad. Hasad lebih cenderung ke iri. Jadi ada 3 istilah ya. Ada hasad, ada hiqd, hiqdun, hiqd ya ha, qaf, dal. Ada hasad, ada hasadun, ada hiqdun, ada ghibtatun, ghibtah. Perbedaannya apa? Kalau hasad, hasad itu iri ya. Irinya bukan terhadap satu kebaikan sebenarnya kalau hasad. Cuman ada orang naik pangkat, naik gaji, kita naik darah. Alias stres gitu ya. Itu hasad. Tapi kalau udah sampai, "Ya Allah, kenapa sih dia lagi yang, dapat kemuliaan, ya Allah, saya pengennya saya." Nah, itu sampai situ hasad. Tapi saya pengennya saya dan, kemuliaan dari diri dia hilang. Nah, kalau udah kayak gitu bukan hasad, hikd, hikdun ya, ataupun hikd. Kalau hikd itu dia ingin izalatun ni'mah, ingin nikmat dari diri saudaranya yang sesama muslim itu hilang.
Jadi bukan sekedar kita dapat sama seperti dia kebaikannya. Jadi kalau cuma sekedar iri, aduh itu orang baik banget sih, saya pengen itu iri yang benar, iri yang bagus. Nah, iri yang bagus namanya ghibthah. Jadi ada 3 jenis tuh, iri juga ya, ada hasad, ada hiqd, ada ghibthah. Ghibthah ini iri yang diperbolehkan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "La hasada illa fi itsnatain." Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam 2 perkara. 2 perkara ini adalah ghibthah. Tidak boleh hasad atau iri ya, kecuali dalam 2 perkara. Rajulun atahullahu malan, kepada seseorang Allah berikan harta yang banyak dan dia berinfak pagi, siang, sore, malam. Iri pengen punya harta banyak supaya berinfak pagi, siang, sore, malam, itu ghibthah, boleh. Wa rajulun atahullahu ilman, dan iri kepada seseorang yang Allah berikan ilmu, dengan ilmunya dia mengamalkan, mengajarkan, mempraktekkan ya, sehingga orang lain mendapatkan manfaat. Itu namanya ghibthah, boleh ya. Jadinya ghibthah itu iri kepada kebaikan. Tapi kalau sekedar hasad, nggak seneng aja lihat orang seneng ya. Aduh, kok bukan saya sih yang seneng gitu ya. Mungkin ada orang yang suaminya soleh, baik, kok bukan saya sih yang dapat kayak gitu. Nah, sekedar iri, hasad, dia bisa masuk juga ke dalam penyakit hati. Karena tidak semua dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Nah, yang paling bahaya adalah kalau sudah hiqd. Hiqdun atau hiqd. Ya, ha, qaf, dal. Apa itu? Dengki. Kalau sudah dengki, lihat orang lain seneng, ya kayak tadi orang naik darah, naik gaji, kita naik, orang naik gaji, naik pangkat, kita naik darah gitu ya. Dia inginnya izalatun ni'mah. Kalau bisa nikmat yang orang lain rasakan itu hilang, hilang dan pindah ke kita. Jadinya itu yang paling bahaya ya. Ada istilah-istilah kalau zaman sekarang tuh serem-serem, ku tunggu jandamu sampai cinta ditolak dukun bertindak gitu ya. Sampai udah jadi istri orang aja masih dikejar juga, ada yang kayak gitu kan. Nah, ini yang paling bahaya. Ketika kita hiket, dengki, nggak pengen lihat orang bahagia, pengennya kebahagiaan di orang tadi hilang dan pindah ke kita. Tapi ada yang lebih jahat. Ini hiket derajat nomor 1 nih ya. Yaitu nggak usah pindah ya Allah, nggak apa-apa. Yang penting hilang dari diri dia. Nah, itu yang paling parah. Itu sudah jahat. Nggak suka lihat orang seneng. Nggak usah pindah deh kesenangannya. Pokoknya dia nggak usah seneng. Ya. Nah, jadi kalau dia udah nggak seneng, kita bahagia. Itu bahaya sekali ya. Itu bahaya dan itu penyakit hati yang paling parah. Tidak cuma sekedar mencelakakan kita, tapi mematikan hati, ya sehingga mematikan diri pada akhirnya. La tahasadu, jangan saling hasad, iri. Wala tanajasyu, ya jangan curang. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling meninggalkan. Tadabaru itu mendiamkan, nggak peduli, ya. Wala bai', ya sampai disebutkan wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah membeli barang yang sudah ditawar orang lain. Janganlah menikahi perempuan yang sudah dilamar orang lain. Yang sudah dilamar oleh saudaramu nggak boleh dilamar oleh kamu. Nggak boleh dipinang kecuali peminang pertama mengizinkan. Barang yang sudah ditawar mau dibeli tiba-tiba kita nyerobot. Kita bilang sama penjualnya, nggak usah sama dia kamu jual. Sama saya 2 kali lipat. Nah ini nggak boleh. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara yang lain. La wala yakhdhuluhu wala yakdzibuhu wala yahqiruh. Yang namanya sesama muslim tidak boleh saling menzalimi, saling menghina, melecehkan, merendahkan. Ya, kemudian wala yakdzibuhu. Jangan mendustakan dan jangan nggak percayaan gitu. Kalau yakdzib, jangan berdusta. Tapi ada juga yang nggak percaya, mendustakan. Ya, padahal saudaranya sudah mengatakan, wallahi demi Allah tetap aja kita percaya. Itu nggak boleh, dilarang ya. Wala yahqiruh, jangan underestimate, menghina, melecehkan. At-taqwa huna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Sampai Rasul mengatakan ketakwaan tuh di sini. Di dada, sampai 3 kali Rasul tepuk-tepuk dadanya. Ya, artinya apa? Kalau kamu bertakwa, di dalam dada ini takwanya akan keluar ya, berbuah menjadi kepribadian yang tadi tidak iri, tidak curang, tidak dengki ya, tidak benci, tidak mendiamkan. Jadi menghilangkan sifat ketidakpedulian. Jadinya dia harus peduli gitu ya. Tidak nyerobot barang orang, tidak nyerobot pin orang, bersaudara ya. Bersaudara itu tidak menzolimi, tidak merendahkan, ya, tidak juga mendustakan dan tidak juga melecehkan. Itu hakikat takwa yang di dalam dada buahnya keluar kepada perilaku. Bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seseorang disebut jahat
Syarir itu penjahat gitu ya. An yahqira akhahul muslim. Kalau dia sudah hakir, hakir itu melecehkan, underestimate sama saudaranya sesama muslim, cukup itu dikasih label jahat, penjahat. Kulul muslim alal muslim haram. Setiap muslim antara satu dengan yang lainnya haram saling melanggar ini. Apa yang dilanggar yang haram? Damuhu, darahnya, nggak boleh ditumpahkan. Maluhu, hartanya tidak boleh dirampas. Irduhu, kehormatannya tidak boleh dilecehkan. Ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi konteksnya sebenarnya luas ya. Nggak cuma sekedar dengki, iri. Nanti insya Allah saya kirim, ini belum sempat ngirim karena masih kejar-kejaran ngurusin 41 orang jamaah. Ya, jadi udah kejar-kejaran, kita kebagi 3 flight ya, qadarullah ya, lagi kena ujian, terbagi 3 flight, di divert semuanya ke Denpasar. Alhamdulillah ala kulli hal, harusnya ke Cengkareng di divert ya, mohon doanya aja supaya saya sabar ngadepin orang-orang yang lagi kebingungan gitu ya. Jadi kita lihat ternyata larangan untuk ya bersikap tidak peduli, larangan untuk selalu sabar, larangan tidak melecehkan. Ya Allah, memang benar-benar sabar itu mudah untuk diucapkan. Tapi ketika sampai tataran praktek, subhanallah, susah sekali ya. Nah, ini juga sampai disebutkan tanajus itu tidak boleh curang. Kecurangan dalam jual beli apa? Memuji barang dagangan seseorang supaya dibeli. Padahal barang dagangannya mutunya jelek. Jadi mungkin ada, nah ini saja sudah masuk ke dalam penyakit hati ya. Iri lihat orang lain kok dagangannya laku, sampai kita melobi teman-teman kita, puji-puji dong barang kita dipuji-puji ya. Jadi kamu di sini ada di antara pembeli, tapi kamu nggak beli cuma muji-muji doang. Iya barang yang ini di toko ini paling bagus, paling cakep padahal jelek. Untuk menjatuhkan barang lain. Itu tanajis ya, najas namanya. Itu nggak boleh. Kan banyak juga yang seperti itu ya, dalam kerangka ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya. Artinya di dalam diri seorang muslim tidak boleh ada aspek-aspek atau unsur-unsur yang pada akhirnya mencederai kehormatannya sebagai seorang muslim. Menyakiti hati sesama muslim itu nggak boleh. Ya sampai mengotori hatinya sendiri itu juga apalagi ya. Jadi ketika hati sudah kotor maka dia berpenyakit. Kalau sudah berpenyakit semakin lama tidak disembuhkan akan mati hatinya. Itu yang paling bahaya. Segeralah menyembuhkan penyakit. Minta tolong sama Allah, ya Allah, hatiku sembuhkan. Ya. Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i menulis kebaikan hati bisa dibentuk melalui 6 perkara. 6 perkara ini apa? Tombo hati, ya, obatnya hati. Baca Quran sambil terus tadaburi maknanya, sambil baca tadaburi maknanya. Kosongkan perut, banyak puasa. Qiyamul lail, ya, hidupkan malam, qiyam berdiri, lail malam, ya. Jadi dirikan salat malam. Tadarru pada akhir malam. Ya wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang senang membersihkan hati kalau sudah waktu sahur, walaupun mereka bukan bangun untuk makan sahur, mereka bangun untuk tadarru, untuk istighfar, untuk berdoa, untuk munajat, untuk mengadu kepada Allah. Itu di penghujung malam. Dan juga berkumpul dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Nggak betah bergaul dengan orang yang tidak soleh. Dan menjaga kehalalan makanan dan perbuatan. Menjaga kehalalan makanan dan perbuatan. Jadi ya sebenarnya ada beberapa poin ya seperti qiyamul lail dan menghidupkan akhir malam ini sebenarnya bisa jadi 1 poin, akhirnya ada 5. Tapi sebenarnya 6-nya ketika poin ketiga dengan keempat dijadikan 1, yang keenamnya adalah sedekah. Ya, sedekah jadinya ini juga menghidupkan hati. Ya, jadi supaya hati itu terus ada kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena nanti kelak di hari kiamat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu enggak lagi bermanfaat yang namanya harta, anak, keturunan, jabatan, kedudukan, keningratan, status, enggak ada manfaatnya. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Kita bisa datang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, bersih. Hati yang bersih yang isinya hanya pengakuan dosa, yang isinya hanya ingin minta diperbaiki dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang isinya hanya istighfar, yang isinya hanya kesabaran, yang isinya hanya kesadaran, yang isinya hanya keinsafan, keadilan. Hati yang seperti ini ya. Yang kayak gini nggak bisa lahir kecuali dari orang-orang yang mentadaburi isi Al-Qur'an, mengamalkan isinya, temannya orang-orang yang baik dan benar-benar menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya itu yang halal ya. Karena kalau yang haram masuk ke dalam perut, ini yang repot. Maka jiwanya
layak terkena jilatan api neraka itu yang susah ya. Kadang-kadang kita tidak menjaga kehalalan makanan. Asal ngelihat udah selesai gitu ya, kita ngelihat satu restoran mungkin ada orang-orang yang pakai kerudung makan, ya udah kita ikut makan aja tanpa bertanya ini halal atau tidak ya. Ya jadinya padahal yang masak kayaknya bukan muslim ya. Begitu dilihat di menunya, waduh, lihat di dinding menunya ada B2 gitu ya, ada babi. Tapi kan yang kita pesen ayam mah nggak bisa begitu. Belum pancinya, ya, belum penggorengannya, belum sodetnya, belum pisaunya. Itu yang dicuci yang belum tentu, ya, belum tentu dicucinya pakai dasar syariat Islam, mau yang masak bukan muslim gitu ya. Nah, ini penting pada akhirnya apa menjaga kebersihan hati dari penyakit hati sampai memperhatikan apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam perut, ya. Maka insya Allah dari sana kita akan bisa menjaga frekuensi ya kebersihan hati kita. Larangan hasad dan dengki jelas sekali ya. Tadi disebutkan dalam hadis la hasada, tidak boleh wala tahasadu, tidak boleh hasad dengki tadi ya. Nanti insya Allah kalau saya sempat saya kirim soft copy-nya. Jadi sebenarnya aslinya ada hasad, ada hiqd, ada ghibatoh. Tidak semua hasad tercela. Kalau hasad yang tercela itu yang hiqd, atau hasad bukan kepada sesuatu yang baik gitu ya, hasad kepada sifat yang duniawi ya, itu hiqd namanya, hasad atau hiqd. Adapun hasad sendiri bisa juga masuk ke dalam golongan ghibatoh yang dibolehkan. Menginginkan hilangnya suatu nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut pindah ke dalam dirinya. Nah, ini hasad yang sudah masuk hiqdun ya. Hukumnya ulama sepakat haram. Haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis. Ya, ittaqul hasad. Kenapa kita harus hati-hati terhadap hasad? Karena hasad dapat melenyapkan kebaikan seperti api yang dapat melahap kayu, ya. Jadi api memakan kayu, kan cepat ya kalau api makan kayu. Api membakar kayu itu cepat sekali. Nah, jadi iri dengki itu memakan amal soleh kita, memakan pahala kita seperti api memakan kayu, melahap kayu, cepat sekali. Itu yang paling bahaya ya. Nah, kemudian kita lihat juga ada sabda lain dari Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak dianggap sempurna keimanan seorang pun di antara kalian sampai hawa nafsunya bisa tunduk patuh terhadap apa yang aku bawa. Ini hadis riwayat Bukhari. Tadi yang pertama hadis riwayat Muslim, ini Bukhari. Bukhari Muslim itu perawi hadis yang sahih-sahih. Yang hadisnya nggak ada yang bohong, nggak ada yang dusta. Jadi tidak dianggap sempurna iman kita kalau hawa nafsu kayak iri, dengki, sebel, kesel, benci gitu ya. Itu nggak bisa kita tekan untuk kita hilangkan, nggak sempurna keimanan kita. Kan repot kalau dianggap tidak sempurna keimanan kita. Sedangkan mungkin kita merasanya, saya sudah banyak amal soleh kok. Saya sudah merasa menjadi orang yang paling beriman, tapi ternyata kata Allah nggak sempurna. Kenapa? Karena hawa nafsunya masih sering diikuti. Masih terikut bisikan-bisikan hawa nafsu yang buruk-buruk. Itu yang paling bahaya. Jadi Hasan al-Basri salah seorang a'immah tabi'in ya, jadi salah seorang ulama tabi'in mengatakan hati yang bersih itu sumber keselamatan. Obati hatimu karena yang dikehendaki Allah dalam hari kiamat nanti, hari akhirat, dari hamba-hambanya hanyalah kebaikan hatinya. Tadi ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu nggak bermanfaat lagi harta, anak, kedudukan, jabatan, keningratan, ya, status sosial, nggak ada lagi yang bisa mendatangkan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain kalau kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang salim ya. Yang bersih itu yang terjauh dari penyakit-penyakit hati. Yang bersih itu yang akidahnya lurus, tauhidnya lempeng, tidak terkotori penyakit-penyakit kemusyrikan. Innasyirka lazulmun azim, karena kesyirikan adalah dosa terbesar, terparah yang tidak akan diampuni kecuali ditutup dengan taubatan nasuha. Jadi harus senantiasa mengobati hati. Dan obat yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha illallah paling utama. La ilaha illallah ya. Yang kedua adalah istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar yang berasal dari dalam hati yang paling dalam. Ampun, minta ampun, ngaku salah. Banyak orang yang istighfar hanya di lisan. Hatinya tidak merefleksikan pengakuan.
Ya, ini yang nggak akan diterima istighfarnya dan istighfarnya tidak akan memengkilatkan hatinya, tidak akan mengkinclongkan hati dari dosa-dosa. Bahkan boleh jadi malah nambah. Kayak misalnya kita kesel nih ya sama anak, akhirnya kita ngucap istighfar karena kekesalan kita. Astagfirullah, mata sambil melotot gitu ya. Istighfarnya matanya sambil melotot, kemudian tangannya sambil nyubit. Astagfirullah sambil marah nyubit. Nah, itu nggak ada makna dari istighfar. Ini tidak akan membersihkan hati. Ini akan tetap mengotori bahkan mungkin menambah kotornya hati. Sama seperti mungkin kita jalan di tepian ya, dan baru hujan. Kita jalan di tepi jalan, baru hujan, tiba-tiba ada motor yang ngebut kenceng ya, melewati, satu genangan air. Ya genangan air tadi langsung mengarah kepada kita, terkena ciprat kita. Mungkin refleks kita akan mengatakan, "Astagfirullah," tapi, tiba-tiba astagfirullah dengan mata melotot dan mengatakan, "Mata lu kemana sih?" Nah, ini istighfar yang tidak tidak ada artinya, karena diikuti dengan kemarahan, bukan diikuti dengan kesadaran, keinsafan. "Astagfirullah ya Allah, saya mungkin salah, mungkin saya pernah nyipratin orang, atau saya pernah bikin, salah sama orang lain dan saya tidak minta maaf, maka sekarang adalah balasannya." Dan itu akan menghapus dosa kita. Ya, jadi ini hati yang bersih sumber keselamatan. Apapun yang terjadi memang harus diterima ya dengan kesadaran bahwasanya, semua yang terjadi pertama atas izin Allah, yang kedua akan menjadi penghapus dosa. Kalau kita bisa nerima, sabar ya, dan juga tidak iri. Mungkin kan ada yang orang melihat fenomenanya, kita udah sholat, zakat, puasa, haji misalnya, udah ibadah, fokus, tapi kok nggak kaya-kaya, ada yang kayak gitu ya, komplainnya. Tapi ada orang yang nggak pernah sholat itu Ustazah, orang itu nggak pernah sholat, sedekahnya juga dikit, ya, maksiatnya juga jalan, tapi kok kaya raya. Nah, yang kayak gini nggak perlu diirikan, ya, nggak perlu didengkikan. Nggak perlu, kenapa? Karena itu sedang dikasih istidraj oleh Allah, cuman dikasih persekot, ya. Mungkin ada kebaikannya, maka Allah balas kebaikannya di dunia saja. Boleh jadi orangnya solidaritasnya sama teman-temannya, hanya sama temannya bagus, Allah balas kebaikannya di dunia saja dikasih, di akhirat nggak ada jatah sama sekali. Tapi kita kan kalau bicara dunia dengan akhirat, akhirat itu kayak dongeng. Jadi akhirat tidak pernah mendapat porsi yang besar di hati kita. Jadi yang kita utamakan, kita fokuskan adalah dunia ini yang paling parah dan paling salah ya. Jadi penting buat kita pada akhirnya coba berpikir, merenung bahasanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita dengkikan, kita irikan, kita inginkan, sampai kita kejar-kejar. Itu indallahi kajunahil ba'udah. Sungguh dunia di sisi Allah hanya seperti sayap seekor nyamuk saja. Sayap seekor nyamuk saja, ya. Jadi, tidak tidak besar, tidak berharga, tidak worth it dikejar-kejar karena la ahwanun, bahkan disebutkan dalam hadis, la ahwanun indallahi min jinahil ba'udah. Dunia yang kita inginkan, kita harapkan, kita kejar-kejar mati-matian, di sisi Allah sangat hina, lebih hina dibanding sayap seekor nyamuk. Nggak worth it kita iri sama orang, ya otomatis yang kita irikan dunianya. Yang nggak worth it iri dunianya, jadi yang dibolehkan tadi cuma 2, iri akhiratnya. Orang kaya raya dengan hartanya dia berinfak, kita iri akhiratnya. Ya, orang, pandai, pintar, bisa baca Quran, dia hafiz Quran, dia baca, dia ajarkan kepada orang lain, dia mengajar dan dia belajar, kita iri akhiratnya, itu boleh. Tapi rata-rata yang diirikan orang itu adalah dunia, bukan akhirat. Karena yang dicurhatkan orang juga dunia, bukan akhirat. "Ya Allah Ustazah," gitu, "saya kehilangan dunia biasanya. Jarang, "Ya Allah Ustazah saya kehilangan waktu akhirat. Saya nggak bangun qiyamul lail udah 7 hari." Jarang yang curhat kayak gitu. Ya, yang curhat itu biasanya cuman, "Ya Allah Ustazah saya nggak untung udah 7 hari jualan nggak ada untungnya." Dunia semua yang dicurhatkan. Tidak ada yang mencurhatkan, rugi akhirat, itu yang sayangnya. Dunia yang kita kejar di sisi Allah lebih hina dibanding sayap seekor nyamuk. Pernah lihat sayap nyamuk? Saya yakin nggak pernah. Nggak ada yang pernah lihat sayap nyamuk, saking hinanya. Karena kalau kita udah tepok nyamuk seekor, itu udah nggak kelihatan sayap sama badan sama kepala udah jadi satu, remek. Ya, jadinya nggak pernah ada yang lihat sayap nyamuk. Kita hanya bisa mendengar kepakan sayapnya. Suara yang "yung," bentuknya nggak kelihatan. Karena kalau yang bentuknya kelihatan udah kita tepuk, pluk, udah gepeng ya, nggak kelihatan lagi. Jadi di sisi Allah lebih hina dibanding sayap seekor nyamuk. Jangan kejar yang lebih hina. Kejarlah sesuatu yang lebih mulia, yang di sisi Allah sangat besar nilainya, ya, maka itu adalah akhirat dengan segala keriduan Allah di sana. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk
sesi pertama kita berbicara tentang iri, ya, tentang dengki, tentang hasad. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak, tapi ternyata yang dibolehkan hanya 2 tadi ya. Iri terhadap orang yang sedekah. Jadi pengen punya harta banyak karena pengen sedekah. Pengen punya ilmu yang bermanfaat karena pengen mengajarkan kepada orang lain. Apalagi ilmu Al-Quran, ya itu dibolehkan. Selebihnya iri-iri yang lain hati-hati. Bisa tergelincir masuk ke dalam hiqd. Itu yang paling bahaya. Dengki, naudzubillah min dzalik ya. Dia memakan amal kita, walaupun kita ngerasa sudah banyak, itu memakan amal kitanya cepat nggak kerasa, kita nggak ngerasa kalau amal lagi dimakan. Seperti kayu membakar, seperti bakar kayu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke host, silakan. Kali ada yang ditanyakan? Baik, Masya Allah. Memang ternyata apa ya, belajar tentang hal ini tuh nggak bisa putus-putus ya Ustazah ya. Kayaknya banyak sekali. Karena mudah tergelincirnya itu sih yang yang ngeri banget sih kalau terutama buat saya karena juga lumayan sering ya gitu. Nah, ini kebetulan sudah masuk beberapa pertanyaan Ustazah. Iya, silakan. Izin saya bacakan. Ini pertanyaan pertama. Afwan Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah seperti iblis itu termasuk memiliki sifat hikodun Ustazah? Karena iblis hasad terhadap Nabi Adam alaihissalam dan dengki agar Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga. Iya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang iblis, ya iblis itu apakah punya sifat hiqd, ya hiqdun, maka jelas ada ya. Pertama dia mengatakan, kenapa Adam yang dijadikan khalifah? Padahal khalaqtahu ya min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau wahai Allah menciptakan aku dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Kenapa dia yang dijadikan khalifah ibarat kata begitu ya. Kenapa bukan aku ya? Kenapa bukan aku yang dijadikan khalifah? Kenapa dia? Karena kan, mungkin menurut, cara pandang iblis yang namanya khalifah itu harus yang, wah diciptakan dari sesuatu yang dahsyat dan buat iblis api lebih mulia daripada tanah. Coba hakikatnya mana yang lebih mulia? Apakah api, tanah, air, udara? Nggak ada yang tahu, itu kan konsep Avatar ya. Avatar yang kalau kita lihat anak-anak kita itu, sering, apa ya, bicara tentang film Avatar. Ada api, ada tanah, ada air, gitu, ada udara, ya. Padahal semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan adalah, karena ketakwaan, illa bitaqwa. Hanya karena ketakwaan maka seseorang itu, ya, bisa dianggap mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebentar, kayaknya terkunci pintu, sebentar. Iya, maaf, room service. Padahal saya nggak kunci pintu kamarnya. Ya, jadi, kalau kita lihat kenapa iblis, dengki ya, karena dia merasa dianaktirikan padahal tidak. Ya kan dua-duanya tadinya di surga, mau iblis, mau Adam, bersama para malaikat di surga kan. Akan tetapi karena Allah ciptakan Adam khusus dari tanah, tiba-tiba Allah, sandingkan dengan sang istri, diciptakan juga dari tulang rusuk Adam, maka iblis mulai ngerasa, "Kok enak banget sih dispesialkan?" Ya. Ada satu makhluk bukan dari api, dari tanah liat. Kenapa iblis merasa tanah liat itu hina? Karena kan diinjak-injak. Kalau api ada orang yang bisa nginjak api, nggak ada, nggak tahan. Ya, makhluk tidak kuat menginjak api, tapi kalau nginjak tanah kan memang kita injak-injak. Oleh karena itu menurut iblis dialah yang lebih mulia. Hati-hati ketika kita merasa lebih baik dari seseorang atau, kita merasa lebih mulia, maka merasa lebih, baik dalam berbagai hal atau merasa lebih pintar, merasa lebih tinggi, hati-hati. Ada sifat iblis dalam diri kita. Ya, oleh karena itu penting rasa-rasa tadi harus diikuti dengan
istighfar yang banyak, rasa-rasa tadi harus diikuti dengan ta'awuz yang banyak ya. Bahwasanya setiap kita ketika punya sifat iblis tadi, ada iri, ada hasad ya, ada dengki, ada takabur. Nanti ujub takabur kita masuk session yang berikutnya ya, maka hati-hati. Sudah masuk sifat-sifat iblis, kemungkinan terkotori hati kita itu peluangnya sangat besar. Ya, kotor dan cepat memakan amal soleh. Itu yang paling kita khawatirkan ya. Makanya kenapa ayat-ayat banyak sekali kita lihat himbauan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman ya. Jadinya inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, jadikanlah dia musuh. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Ketika disebut musuh yang nyata, harus dijauhi. Karena banyak orang-orang yang paham, ngerti iblis itu musuh, tapi bukan dijauhi malah didekati. Maksudnya didekati kayak apa? Kan nggak nampak fisiknya, tapi bisikannya yang diikuti. Udah gitu ya, bales aja, kita bales. Udah berbuat gini sama dia nggak apa-apa, dia juga begitu sama kita, kita ikuti. Nah itu namanya mengikuti bisikan setan. Makanya Allah mengatakan fattakhiduhu aduwa, jadikan setan itu sebagai musuh. Kalau kamu tahu dia musuh, musuhi. Jangan temani gitu ya. Jangan ikuti. Kalau ngikutin itu namanya teman kan. Jadi mengikuti semua bisikannya. Jadi apakah setan itu juga iblis itu benci, dengki? Ya, dia benci, dia dengki. Tapi unik kan, dia sudah benci, dia dengki, dan dia cari teman. Teman-temannya siapa? Yaitu yang dibenci dan didengkinya. Banyak manusia-manusia yang tidak setan sukai sebenarnya. Orang soleh, orang alim, ahli ibadah, orang abid. Tapi gimana caranya supaya yang dia benci ini tergelincir? Akhirnya digoda oleh setan. Nah, pada akhirnya begitu dia ikut setan, bisikan setan, apa setan mau bertanggung jawab jadi teman dan membelanya di akhirat? Tidak. Bahkan di akhirat setan inni bariun minkum. Inni akhafullah, aku berlepas diri dari kalian. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu setan. Sudah menyesatkan kita, begitu kita sesat, dia lari. Karena dia mengatakan, saya enggak maksa kok, bisikin doang. Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin mubin. Ya Allah, aku tidak pernah memaksa hamba-Mu untuk mengikutiku. Aku cuma bisikin, sayangnya dia sesat. Sehingga dibisikin aja mau. Nah, ini tipu daya setan, dan ini adalah dalih-dalih setan di akhirat nanti. Dia tidak menginginkan dia dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia pada akhirnya berlepas diri dan mengatakan, saya diajak dia, saya dirayu sama dia, ya. Jadi saya tersesat ya Allah. Fazidhum adaban minan nar. Manusia mengatakan, itu yang ngajak-ngajak saya sesat, didobelkan ya Allah azabnya dari api neraka. Apa kata Allah? Likulli minkum di'afin minal adab. Kalian dua-duanya, yang ngajak dan yang diajak bisa keajak, itu dua-duanya dilipat gandakan azabnya. Kenapa? Karena salah yang ngajak, kenapa ngajak-ngajak orang, nyesatin orang. Dan yang diajak juga salah, kenapa mau disesatin orang. Jadi nggak ada dalil, saya begini gara-gara dia, nggak ada. Di akhirat itu nggak laku alasan begitu. Ya, saya sesat gara-gara kamu. Ya salahnya kok mau ngikut gitu ya. Jadi harus punya prinsip istiqomah, diajak sesat jangan pernah mau. Jangan pernah mau diajak sesat sama setan dari jenis jin dan manusia. Oh, manusia ada juga setannya. Iya, kalau enggak kita nggak akan baca dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia, yang dua-duanya sama, mengarahkan kepada permusuhan. Dua-duanya sama. Sukanya bermusuhan, sukanya bertengkar, itu setan dari jenis jin dan manusia. Sukanya membenci, sukanya mendengki, ya. Sukanya iri kepada hal-hal yang buruk ya. Nah, itu setan dari jenis jin dan manusia. Jadi kalau ada orang yang kira-kira membuat kita tergelincir dan akan tergelincir, langsung ke ta'awuz, ucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan ya yang dikutuk. Kalau dia marah gimana? Enggak apa-apa, berarti dia merasa gitu ya. Kita ta'awuz aja yang jahar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ustazah ya. Ini pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi langsung orang yang lebih tua yang memiliki hubungan keluarga? Beliau ini selalu menjelek-jelekan, benar-benar memancing emosi, memfitnah, padahal kita sudah mencoba diam, tidak menanggapi, mencoba mengingatkan beliau,
namun memang benar-benar luar biasa diuji, astagfirullahaladzim, kadang-kadang terpancing. Ini mungkin terkait dengan adab juga ya Ustazah, karena lebih tua dan hubungan keluarga juga gitu. Iya, eee, artinya gimana caranya supaya nggak kepancing gitu ya? Itu susah ya. Nah, kadang ada orang yang mengatakan, "Saya pengen sabar," tapi dia tidak mau latihan bersabar-sabar, susah. Karena ternyata medan latihan itu bikin kita sabar. Banyak orang yang mengatakan, "Aduh ya Allah, kayaknya kalau ketemu orang itu saya jadi nggak sabar, saya menghindar aja deh." Itu nggak akan pernah sabar, ya. Karena kalau kita menghindar dari satu masalah, berarti kita menghindar dari ajang latihan. Kalau menghindar dari ajang latihan nggak akan pernah lulus, ya nggak akan pernah lulus. Contoh gini, kita ada di bangku sekolah, ya, anak-anak kita di bangku sekolah, SMA deh anggap ya, yang paling susah sebelum masuk kuliah ya, SMA. Jadi ada yang mungkin, "Aduh ujian akhir ini sangat berat. Gimana caranya supaya saya lulus tanpa diuji?" Nggak bisa. Pengen lulus SMA, tapi tanpa ikut ujian akhir, nggak bisa. Nah, jadi sama juga kalau kita mengatakan, "Saya pengen sabar, tapi saya kalau ketemu dia jadi nggak sabar. Lebih baik saya menghindar." Nggak mungkin. Jumpai, hadapi, mencoba bersabar-sabar. Karena memang begitu latihannya. Nggak akan pernah lulus orang yang lari dari masalah. Ya, jadi menghadapi, menangani, dan hindari, bukan lari. Kalau menghindar ibarat kata mau ditonjok ngelak, itu boleh. Ya, jadinya ditonjok ngelak boleh atau ditonjok balas tonjok dengan, kadar yang sama. Masalahnya kadar sama kan nggak bisa. Tonjokan di sini, misalnya 70% sakitnya, kita balas 70% juga susah ngukurnya. Yang repot kalau 75% kelebihan kita punya dosa 5%. Makanya kenapa disebutkan fa'fu wasfahu, kalau bisa, maafkan, lupakan, hindari. Karena lebih bagus dia banyakkan dosanya dibanding kita yang banyakkan dosanya. Banyak orang yang suka, susah untuk memberikan satu standar ya, mending ketipu atau ditipu. Mending, menipu atau ditipu. Mending menipu, lebih baik menipu atau ditipu, ya. Kadang-kadang kita mengatakan kita tidak mau dua-duanya, kita nggak mau menipu dan kita tidak mau ditipu. Susah kalau pilihannya cuma 2. Kalau menipu berarti penjahat, kalau ditipu yang jelas bukan penjahat kecuali, penipuan terjadi sesama penjahat gitu ya. Ya cuman kan kadang-kadang kita mengatakan, "Ada nggak yang ketiga? Tidak menipu dan tidak ditipu?" Masalahnya pilihannya cuma 2. Pilihannya 2, antara yang bahaya itu menipu orang atau ditipu orang. Ternyata yang bahaya adalah menipu orang. Tapi banyak orang yang merasakan bahaya itu ditipu orang. Ya, jadi sampai sebaliknya kadang-kadang kalau ada penipu lolos kita mengatakan, "Ih, hebat ya penipunya lolos. Ih, jago ya penipunya lolos. Ih, enak banget udah nipu orang miliaran lolos lagi." Kita bilang enak. Nah, jadi ini yang paling bahaya tanpa kita sadari kadang-kadang kita masukkan mindset negatif ke dalam diri kita. Ya, jadi, bahwasanya orang yang dizolimi itu mendapat pahala yang besar kalau dia sabar, itu nggak ada dalam perhitungan kita. Yang ada dalam perhitungan kita adalah keuntungan-keuntungan duniawi. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau kita lihat ada satu orang yang mungkin jadi troublemaker ataupun, pemicu ya, pemicu kita hilang kesabaran, gimana cara menghadapinya? Latihan. Kata Rasul, "As-sabru bitasabur." Sabar itu bisa dihasilkan dari bersabar-sabar, dari latihan bersabar-sabar, bukan bukan menghindari. Tapi dia begitu tuh, kayaknya dia, misalnya seringnya ngindar, jangan cari tolok ukurnya orang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cari tolak ukur orang selain Rasul susah. Rasul saja yang maksum jelas. Kalau orang selain Rasul tidak ada yang maksum. Kullu kalamin yu'khadz wa yutrak illal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan dan perbuatan orang selain Rasul bisa diambil, bisa dibuang, bisa ditolak. Tapi kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diambil, wajib ditiru, wajib ditaati. Maka ambillah contohnya. Mungkin ada yang mengatakan Rasul dulu nggak pernah kali ngadepin orang, sesusah ini. Oh, jangan dikira. Ya, yang menghambat dakwah Rasul itu paman-pamannya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, apalagi banyak itu semua abu-abu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu melindungi, tapi terakhir tidak mau masuk Islam juga, itu menghambat ya. Kemudian juga Abu Sufyan tadinya, ya. Untuk kemudian alhamdulillah Abu Sufyan masuk Islam. Tapi kita lihat abu-abu ini semua paman-pamannya. Orang yang paling, susah, ininya ya, halangan dan rintangannya dalam kehidupan kalau dia kerabat, keluarga. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi harus bersabar ya. Apalagi misalnya dia lebih tua, ya Rasul ngadepin pamannya jauh lebih tua. Tapi tetap Rasul dengan kasih sayangnya minta kepada Allah agar pamannya diampuni. Kata Allah tidak. Kalau tidak beriman tidak akan diampuni. Ya. Jadi itu sebagai contoh. Contoh kesabaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masya Allah, ini mungkin hanya cukup untuk satu pertanyaan lagi Ustazah, karena sepertinya Ya, Ustazah ada janji betul. lain ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Jam 10. Cabut. Ya, Ya, silakan. Di Assalamualaikum sini jam Ustazah. 10, mohon maaf. Di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang kalau kita teraniaya atau melihat atau mendapat sesuatu perlakuan yang kurang baik dari orang lain, itu di kita tuh masih suka sedih atau patah hati gitu, broken gitu. Berarti ini apakah masih kurang bersih hatinya ya Ustazah? Baiknya bagaimana? Iya. Eh, sedih normal, kecewa normal ya. Tapi kalau sampai patah itu kan broken, nah itu udah kayaknya dahsyat banget ya. Jadi wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang menyembah Allah ibarat berdiri di tepian jurang ya. Jadinya fa in asabathu khairun nitma'anna bih. Orang berdiri di tepi jurang, kalau anginnya itu angin sepoi-sepoi nyaman kali sambil lihat pemandangan ya. Tapi wa in asabathu ya fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Tapi kalau ternyata anginnya kencang, dahsyat, bahkan anginnya angin puyuh, inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Pasti dia akan tergelincir. Karena menyembah Allahnya tidak di tengah-tengah dataran, tapi ibarat berdiri di tepi jurang. Makanya menyembah Allah dengan ketenangan, dengan keyakinan penuh, dengan tauhid yang mantap, yang lurus. Jadi badai sekencang apapun, topan sekuat apapun tidak akan menggelincirkan kita masuk ke dalam tepian jurang. Dan tadi disebutkan masalah seperti sesuatu yang besar dan menghancurkan hati. Itu orang-orang yang berdiri di tepi jurang. Inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Padahal mungkin satu ujian, fitnah kecil saja. Itu seolah-olah kerugian yang dihadapi khasirad dunya wal akhirah. Seolah-olah dia sudah kehilangan dunia dan akhiratnya segala sesuatu dan kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah sumo, susah move on ya. Kemudian jadi paranoid gitu ya. Kemudian aduh broken heart ya, segala macam ujung-ujungnya naudzubillah depresi, stres, bunuh diri naudzubillah ya. Itu orang nggak beriman. Karena kalau orang beriman, dia sangat yakin apapun juga ma asaba min musibatin ya fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun yang terjadi kepada dirimu dan di atas muka bumi ini sudah dicatat oleh Allah dalam skenario Allah sebelum Allah ciptakan langit bumi dengan segala isinya 60.000 tahun. Bayangin. 60.000 tahun sebelum diciptakan langit bumi dengan segala isinya, termasuk kita isinya bumi, itu Allah sudah catat ada, ya 60.000 tahun sebelumnya dicatat. Akan ada yang namanya si fulan, si fulanah, ya yang begini, begitu, itu sudah ada dalam catatan skenario Allah. Artinya untuk apa? Ya, untuk apa kita merasa stres, depresi, merasa gagal, merasa hopeless segala macam, broken, ya. Kenapa merasa begitu kalau sudah memang ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada yang perlu disesali dan nggak ada yang perlu dibanggakan. Likai la ta'sau ala ma fatakum. Jangan putus asa terhadap apa yang luput. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan bangga kalau sukses. Udah dicatat 60.000 tahun sebelum kita diciptakan. Kita akan meraih ini, meraih itu bukan karena kita bisa, bukan. Bukan karena kita bisa, kita mampu, bukan karena usaha kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, nggak ada artinya putus asa dan tidak ada artinya bangga. Jadi orang yang lempeng aja yang ikhlas. Sukses alhamdulillah, makanya qul bi fadlillah ya, ini karena karunia Allah ya. Walitutimmus shalihat, makanya harus kita mengatakan kalau ada kesuksesan diucapkan, "Ih, Masya Allah," ya. Ini alhamdulillah, ini bi fadlillah, hanya karena karunia Allah. Kalau ada orang yang mencela, ya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak perlu juga terpuruk sampai terperosok. Wah, memang secara konsep mudah mungkin ya, begitu praktek rada-rada susah. Rada-rada sulit ya, tapi ternyata harus harus bisa diupayakan. Sebagai contoh aja ya, karena memang saya pengelola travel, tiba-tiba, Turkish Air yang tadinya sudah
mengisut tiket kita kembali ke Cengkareng, tiba-tiba mendivert kita ke Bali. Dari Bali ke Jakarta disuruh pakai biaya sendiri. Marah nggak kira-kira? 41 orang marah. Marahnya ke mana? Apa ke Turkish Air? Enggak, marahnya ke travel. Pasti marahnya ke travel. Ya, jadinya karena travel yang ngurusin, jadi dan mereka nggak mau tahu. Ya itu bayangkan kalau mungkin mau stres, stres gitu ya, kalau nggak punya iman mungkin sudah stres. 41 orang nuntut dibiayai dari Denpasar ke Jakarta. Ya padahal harusnya yang bertanggung jawab bukan travel, tapi penerbangan. Tapi apa boleh buat? Kita tidak punya kebijakan, kita tidak punya kuasa, ajak bicara, dialog baik-baik. Coba kalau kayak tadi misalnya, kita nggak mau ada masalah, kita lari, wah bisa dikejar-kejar polisi kalau lari. Ya, ajak bicara baik-baik, masalah dihadapi, kasih pengertian. Kalau kalau mereka mengatakan, "Ayo kita sama-sama rugi dong, kita rugi beli tiket. Travel ruginya apa? Oke, kita tanggung misalnya hotel di Bali semalam." Nah, jadi sama-sama enak. Ya mereka beli tiket sendiri, kita tanggung cari hotel yang murah asal mau gitu ya. Oke, makan malam kita tanggung misalnya begitu gitu ya. Karena memang ini post major, kejadian yang unpredictable. Itu sebagai contoh aja. Apakah kita rugi dengan misalnya ngasih, mereka makan malam atau penginapan 1 malam di hotel? Kalau diniatin infak sedekah nggak ada ruginya. Yang rugi itu kalau nggak niat infak sedekah. Niatkan saja infak sedekah. Saya bilang sama peserta, saya tidak rugi ya. Kalau mereka mengatakan kita share kerugian, mohon maaf mungkin Anda merasa rugi, saya tidak merasa rugi karena saya niatin sedekah. Diam mereka. Ini sebagai contoh saja. Apapun yang hilang dari kita, yang luput dari kita, kalau kita niatkan ini ada di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha Allah, tergantung niat kita tidak akan mendapatkan kerugian dunia akhirat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah, semoga Iya, mohon maaf. ya semoga sehat-sehat selalu dan semoga selalu lancar ya Amin. perjalanan. Amin. Amin. Mohon pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi demikian teman-teman dari Ustazah. Memang sebelumnya mohon maaf karena ada kepentingan lainnya setelah jam 1, mungkin di Ustazah masih jam 10 ya tadi ya beda 4 jam. Untuk ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab itu akan dicatat dan akan kami forwardkan ke Ustazah. Mungkin jawabannya bisa via Japri melalui grup ya, nanti di grup WhatsApp maupun Telegram, atau bisa juga di 2 pekan lagi pada saat kita melanjutkan di bagian kedua. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hingga akhir dari kajian ini. Insya Allah kita semua bisa mengambil pelajarannya, ibrahnya, dan semoga semua yang sudah di-share oleh Ustazah bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita tutup, sebelum saya tutup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dan istighfar 3 kali. Sebentar, maaf, saya kehilangan tombol Zoom. Demikian dari saya, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita jumpa lagi 2 pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum.